Sumpahmu nyata, orang yang jolim padamu, hidupnya akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general ratingnya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, tiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Ledakan sumpahmu nyata. Orang yang jolim padamu, teman-teman, hidupnya akan hancur, berantakan. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud teman-teman ya akan terkena ledakan sumpahmu. Oke. Jadi dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehancuran itu akan segera terjadi. Tentang bagaimana kehidupan orang yang selama ini jolim terhadap kehidupan kamu akan menuai karma yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah karma, ada ikut campur tangan Tuhan yang jelas-jelas di sini teman-teman. Ya, ada doa juga yang mungkin terkabulkan, doa yang menembus langit, kemudian ada sumpah yang nyata. Ya, jadi ketika sumpahmu menjadi sebuah kenyataan teman-teman, berarti kan memang selama ini kamu sudah cukup banget merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mohon maaf ya begitu menyakitkan. Ketika kamu dizolimi oleh seseorang, bisa jadi teman-teman, ataupun mungkin karena faktor-faktor yang lain ya. Oke, apa sih yang membuat juga seseorang tersebut terkena karmanya, teman-teman? Ya, terkena sumpahmu gitu ya. Apakah ada satu energi? Ya, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Three of Cups ya, teman-teman, ataupun 3 cangkir. 3 cangkir ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Kalau dikatakan sebuah keberhasilan ya keberhasilan ya. Kalau dikatakan sebuah hal baik ya hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Keberhasilan di sini menyangkut tentang kehidupan kamu secara menyeluruh loh teman-teman. Ya, baik dari segi ekonomi, ya, baik dari segi keberhasilan untuk melihat ya teman-teman kehancuran dari seseorang yang selama ini sudah jolim terhadap kehidupan kamu. Tidak dapat dipungkiri lah teman-teman, siapapun orangnya lah yang sudah dizolimi selama mungkin bertahun-tahun lamanya. Ya, tentu juga kamu ingin melihat bagaimana kehidupan dia, akhir dari kehidupan dia itu seperti apa. Ya, karma yang ingin yang didapatkan itu seperti apa. Pasti ingin melihat hal tersebut. Nah, ini yang akan kamu lihat teman-teman. Ya, jadi sebenarnya dari kartu pertama ini, kalau dikatakan karena apa yang akan terjadi, ya mungkin cukup relatif ya. Karena mungkin energinya general, energinya umum teman-teman. Ya, bisa jadi karma itu menyangkut tentang kondisi ekonomi seseorang tersebut yang hancur. Bisa jadi menyangkut kehidupan rumah tangga seseorang tersebut yang hancur. Bisa jadi menyangkut tentang kondisi kesehatan tersebut ya, kesehatan seseorang yang jahat, jolim terhadap kehidupan kami itu juga akan benar-benar kritis ya teman-teman, ya kesehatannya bermasalah, jadi banyak hal gitu ya. Nah kemudian kita akan lihat nanti lebih dalam lagi. Aku punya Five of Wands teman-teman. Ketika seseorang tersebut menerima karmanya ya akibat sumpahmu teman-teman, maka sebenarnya disitulah kehidupan kamu akan bangkit ya. Itu tanda-tandanya kehidupan dia hancur,
kehidupan kamu mulai bangkit. Ataupun mungkin ketika kehidupan kamu mulai bangkit, kehidupan dia mulai hancur, teman-teman. Jadi roda kehidupan itu berputar. Tidak selalu, mohon maaf, tidak selalu ataupun tidak selamanya. Orang-orang yang jolim itu akan terus berbuat jolim, bisa berbuat jolim, teman-teman. Ada masanya di mana dia akan menuai semua perbuatan-perbuatan jahatnya terhadap kehidupan kamu. Oke, pada kata berikutnya, aku punya Ten of Swords. Di sini aku punya 10 pedang, teman-teman. Mengenai tentang sebuah karma instan, mengenai tentang hal-hal yang cukup memprihatinkan, mengenai tentang sebuah kehancuran. Jadi aku rasa ini benar-benar akan cukup bertubi-tubi, tergantung dari apa yang mungkin selama ini kamu harapkan terhadap dia. Tergantung dari sumpahmu, teman-teman. Ya, dan bahkan ketika sumpahmu itu adalah ingin agar dia itu, mohon maaf, mati, itu juga berpotensi akan terjadi loh. Ya, itu sebuah karma yang mungkin memang cukup mengerikan. Nah, ini juga sesuatu hal yang harus kamu kaji terlebih dahulu. Ya, kaji lebih dalam terkait dengan kehidupan kamu. Kenapa sumpahmu bisa menjadi sebuah kenyataan? Ya, kenapa sumpahmu bisa menjadi sebuah manifestasi? Teman-teman. Oke, nah. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Wands. Oke. Jadi dari kartu kelima ini, teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, kalau dikatakan mungkin kamu ya cukup terkejut ya dengan kejadian ini, ataupun masih menjadi sebuah tanda tanya besar nih teman-teman. Ya di dalam kehidupan kamu, kenapa sih sumpah-sumpah yang kamu lakukan selama ini selalu bisa terjadi? Ya, apakah memang karena hubungan kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing itu yang membuatnya ya, ataupun mungkin karena sesuatu hal energi, teman-teman. Ya, ini yang mungkin selama ini belum kamu pahami tentang bagaimana itu semua bisa terjadi. Ya, nah, oke, kita akan lihat lebih dalam teman-teman terkait dengan energinya. Aku punya The Fool. The Fool ini muncul hadir ya untuk energi kartu ke-6. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan teman-teman. Kalau dikatakan ada suatu energi yang sebenarnya lagi menjaga kamu, bisa jadi seperti itu. Ya, energi dari apa, dari siapa ya, teman-teman, memang lebih cenderung ya dari leluhur kamu ya, teman-teman. Cenderung dari leluhur kamu yang selalu menjaga kamu. Ya, dan ketika mungkin rasa sakit hati yang kamu rasakan selama bertahun-tahun, teman-teman, itulah yang membuat adanya perjalanan spiritualitas kamu itu terbuka. Teman-teman, pintu spiritualitas kamu tuh terbuka sehingga kamu terhubung dengan leluhur kamu, teman-teman. Ya, ya mungkin ketika kamu berucap, ya, maka seketika itulah leluhur kamu bekerja dengan caranya sendiri. Ya, itu yang pertama. Dan yang kemudian dari siapa? Ya tentu dari Tuhan dong, teman-teman. Ya tidak dapat dipungkiri. Yang paling utama itu adalah dari Tuhan. Ya, setiap perbuatan apapun itu pasti bakal menuai karmanya. Perbuatan baik yang menuai karma baik, dan perbuatan buruk pasti juga akan menuai karma yang buruk. Dan kemudian yang terakhir, aku punya Wheel of Fortune. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang itu tadi, teman-teman, roda kehidupan yang berputar. Ya, ternyata adanya ikut campur tangan Tuhan. Semesta sudah bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Ketika kamu tersakiti, terjolimi, maka ya doa-doa kamu mungkin ya itu sampai menembus langit dan menggetarkan langit, teman-teman. Sehingga apa? Ya sehingga apapun yang kamu minta seolah-olah itu langsung terwujud. Apa kehancuran dari seseorang yang sudah jolim kepada kamu dan kesuksesan pencapaian keberhasilan terkait dengan kehidupan kamu. Jadi seperti itu, oke? Mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.